Praise the Lord. Everyone still good condition? Now back again with Teacher Rida. We are going to study thematic. But before that we want to pray. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for a new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Thank you, Lord Jesus. We are going to study thematic. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's prepare your thematic book 4C. Oke, semuanya sudah mempersiapkan bukunya. Oke, kita buka buku kita ya. Kamu bisa buka dari pembelajaran yang ketiga. Oke, subtema ketiga. Oke, baik. Tema kita hari ini masih tetap berbicara tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke, subtema kita ayo cintai lingkungan dari pembelajaran 3 dan 4. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Teacher Rida berharap kamu dapat menjelaskan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat, keluarga, atau disebut dengan toga. Oke, kemudian kamu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, pernahkah kamu melihat gambar berikut? Ya, pastinya. Pastinya kamu pernah menemukan ini di dapur mama ya. Oke, mamanya suka memasak? Ya, nah kamu pernah menemukan ini, kunyit ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Teacher Rida mau mengingatkan kamu tentang wawancara. Masih ingat wawancara? Ya, pasti semua ingat ya, karena kamu sudah pernah juga untuk mempraktekannya wawancara dengan anggota keluarga. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab. Oke, untuk mendapatkan informasi, maka kamu perlu untuk mencari informasi dari seorang narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi yang kita perlukan. Nah, kita harus perhatikan narasumber ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian seseorang terhadap suatu bidang. Misalnya, kalau kamu ingin mencari informasi tentang sesuatu, ya, maka kamu akan mencari narasumber yang memiliki keahlian di dalam bidang tersebut. Oke, kamu sudah mempraktekannya bersama dengan orang tua kamu atau saudara kamu tentang hewan peliharaan. Nah, sekarang kita perhatikan yang berikut adalah, oke, kamu perhatikan menjelaskan penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga. Oke, atau yang disebut dengan toga, ya. Toga itu adalah obat, tanaman obat keluarga. Nah, kamu bisa membuka buku tematik kamu dari halaman 93. Oke. Halaman 93 kita bisa membaca di sana teks tentang tanaman obat keluarga atau yang disebut dengan toga. Nah, kamu membaca teks tersebut. Oke, dalam teks tersebut itu dijelaskan apakah contoh-contoh tanaman obat keluarga itu. Kamu tahu ini apa? Nah, sekarang kita perhatikan ya, Teacher Rida berikan gambar. Nah, perhatikan ya contoh tanaman toga. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian toga itu apa. Oke, singkatan dari tanaman toga. Oke, singkatan dari toga itu disebut dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Yang diperlukan juga sebagai tanaman yang turut memperindah halaman rumah. Asik ya, selain bisa digunakan sebagai bahan makanan, tapi juga bisa digunakan jadi obat. Nah, kita perhatikan contohnya misalnya apa. Nah, ini ada Teacher Rida bisa tunjukkan beberapa contoh tanaman obat yang bisa kita gunakan. Ada kunyit, ada jahe. Kamu pernah melihat ini? Ya, pambiloto, kemudian juga ada lengkuas. Nah, pernah kamu melihat gambar-gambar ini? Penyambung nyawa, asoka, dan kumis kucing. Ini adalah tanaman contoh tanaman obat keluarga ya yang bisa kita temukan di lingkungan rumah kita.
seperti kalau Teacher Reda juga menanam ada seperti kunyit, jahe. Nah, ini bisa kita temukan di sekitar rumah kita. Nah, yang berikutnya, Teacher Reda mau apa sih manfaat dari tanaman obat tersebut. Nah, di dalam buku kita halaman 93 dijelaskan di situ menanam toga di lingkungan rumah memberi banyak keuntungan bagi kita. Selain penghijauan, juga dimanfaatkan sebagai obat alami. Ya, salah satu toga yang sangat berkhasiat adalah kunyit. Kunyit pada umumnya digunakan untuk bumbu masakan, tapi selain bumbu masakan, ternyata kunyit dapat mengobati bengkak ataupun terkilir, serta menyembuhkan flu dan demam. Selain kunyit, mencegah juga tumbuhnya sel kanker ya, dan mengatasi masalah kesehatan organ dalam seperti usus. Itu kunyit loh, bisa digunakan. Nah, kita perhatikan beberapa yang bisa Teacher Reda berikan. Nih, ini adalah contoh tanaman toga, ya, tanaman obat keluarga. Ada daun kelor, kamu bisa melihat apa manfaatnya. Daun kelor itu merupakan jenis tanaman obat yang baik untuk mengobati demam serta panas dalam. Ada juga temulawak. Nah, kamu bisa melihat manfaat-manfaatnya. Kunyit, bawang putih, kumis kucing, wortel juga ternyata selain sayuran, ternyata wortel dapat juga menjadi obat ya. Tanaman wortel memiliki kandungan vitamin A yang tinggi. Wortel bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit mata minus atau cacing kremi, eksim dan kejang jantung. Nah, bisa rupanya ketika kita mengkonsumsi wortel ya, kemudian susur bebek, kemudian daun sirih. Ini adalah beberapa contoh tanaman toga yang bisa Teacher Reda sampaikan. Kamu baca apa manfaat-manfaatnya. Oke? Nah, nanti kamu baca seluruh teks dari halaman 93 sampai 94 ya. Kamu baca apa contoh tanaman toga di situ, lalu kamu akan mencoba menjawab pertanyaannya nanti di halaman 94 ya. Halaman 94 kamu menjawab halaman 94 nomor 1 sampai 5 saja. Tugas kamu menjawab pertanyaan dari halaman 94 nomor 1 sampai nomor 5 saja. Oke, ingat ya, Teacher Reda nggak tulis di sini, tapi kamu harus dengar baik-baik. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Perhatikan gambar berikut ya. Kamu pernah melihat kondisi seperti ini? Pasti ya. Nih, mungkin kamu bisa melihat melalui televisi atau koran. Nah, ini adalah contoh kondisi lingkungan yang tidak terjaga dengan rapi. Nah, ini adalah gambar longsor, kemudian banjir. Nah, apa yang harus kita lakukan dan hindari untuk menjaga lingkungan kita? Nah, ketika kita melihat seperti ini, oke? Ini adalah contoh kondisi lingkungan yang tidak terjaga. Mau nggak kamu memiliki lingkungan seperti ini? Nah, tentunya tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kondisi lingkungan kita tidak seperti ini? Nah, sekarang beberapa contoh Teacher Reda tunjukkan. Nah, perhatikan berikut. Mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan sekitar. Misalnya, apa dampak kegiatan pada gambar berikut? Nah, oke. Nih, pernah kamu melakukan kegiatan ini? Yes, of course. Ini adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Ya, ini mereka membuang sampah yang berserakan di lokasi taman bermain. Apa manfaatnya? Oke, apa manfaat yang bisa kita terima? Oke, kewajiban kita ketika kamu melakukan menjaga kebersihan lingkungan, ada hak yang kamu dapatkan. Misalnya, lingkungan tempat bermain menjadi bersih, kemudian saluran air tidak tergenang. Itu adalah hak yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan kewajiban. Artinya ketika kewajiban kamu menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, sehingga hak yang kamu dapatkan mendapatkan lingkungan tempat bermain bersih. Kemudian saluran air tidak tergenang ya. Lalu yang berikutnya, terhindar dari sumber penyakit. Kalau sampah berserakan, banyak lalat, banyak nyamuk, itu akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Nah, yang kamu bisa memperhatikan contoh apa yang kita lakukan. Misalnya ini, kamu pernah melihat gambar seperti ini? Ya, mungkin di televisi kamu pernah mendengarkan
berita tentang penebangan pohon secara liar. Nah, ketika melakukan pekerjaan seperti ini, adalah ada dampak dari perbuatan. Contoh, tidak menjaga lingkungan dengan benar. Ya, ini dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Kenapa? Karena kurangnya daerah resapan air. Kalau pohon-pohonnya ditebang semua, tidak ada lagi akar pohonan yang menahan air, maka akan terjadilah banjir. Oke, selain banjir, apa juga yang akan terjadi? Nah, bisa juga akan mengakibatkan longsor. Karena itu harus berhati-hati, harus menjaga lingkungan sekitar. Boleh menebang pohon? Boleh, karena pohon Tuhan ciptakan untuk kita gunakan, namun menebang pohon secara liar itu tidak diperbolehkan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Coba kamu perhatikan, Teacher Reda menunjukkan contoh sikap perilaku seseorang yang menjaga lingkungan dan tidak menjaga lingkungan. Misalnya, ini adalah contoh perilaku seseorang yang menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Pernah kamu lakukan? Ya. Kemudian melakukan penanaman pohon? Yes, very good, kita pernah. Lalu membersihkan halaman rumah? Yes, of course. Lalu tidak merusak tanaman? Iya, pastinya. Ini adalah contoh perilaku yang menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kamu membuang sampah pada tempatnya, apa hak yang kamu dapatkan? Lingkungan kamu akan terlihat bersih, oke, terhindar dari sarang penyakit. Melakukan penanaman pohon, apa manfaatnya? Iya, oke, mendapatkan udara yang segar. Nah, yang sebaliknya, coba kamu perhatikan perilaku seseorang yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, membuang sampah sembarangan. Oke, ketika kamu melakukan kegiatan seperti ini, membuang sampah sembarangan, itu akan ada dampaknya. Itu akan membuat aliran sungai tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Membuang sampah ke sungai mengakibatkan sungai menjadi kotor. Itu adalah contoh perilaku yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lalu yang berikutnya menebang pohon secara liar. Nah, ini tadi Teacher Reda sudah jelaskan ya. Boleh menebang pohon, tapi secara liar tidak boleh. Nah, yang berikutnya merusak tanaman, dan yang berikutnya adalah membiarkan air mengenang. Karena ketika kamu membiarkan air mengenang, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sarang nyamuk, sehingga mengakibatkan sumber penyakit. Nah, kamu sudah bisa membedakan contoh perilaku menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Lalu apa manfaat dan dampaknya ketika kamu tidak melakukan dengan baik dan benar. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda berharap kamu dapat menjelaskan contoh tanaman obat keluarga yang disebut dengan toga. Oke, lalu kamu juga dapat menjelaskan hak dan kewajiban kamu untuk menjaga lingkungan. Tugas kamu sekali lagi Teacher Reda ingatkan dari halaman 94 menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5. Itu saja ya pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kiranya kamu dapat mengerti dan memahami. Oke? Thank you. And God bless you.